Dalam keheningan malam, seseorang mengangkat tangannya. Dalam kalimat yang lirih, namanya disebut. Lalu pertanyaan pun lahir, bolehkah aku memohon kepada Allah agar Dia menjadi jodohku? Pertanyaan ini mungkin terasa sederhana, tapi di dalamnya terkandung lautan perasaan, harapan, dan ketakutan. Seseorang yang tidak kita miliki, namun kita rindukan dalam diam. Seseorang yang hanya kita tahu namanya, atau mungkin wajahnya. Seseorang yang bahkan belum tentu tahu keberadaan kita. Namun, hatinya telah membuat kita ingin melibatkan Allah dalam setiap langkah. Inilah titik awal yang seringkali terjadi tanpa disadari. Cinta tumbuh, dan diam-diam, kita mulai mendoakannya. Menyebut namanya dalam sujud. Memohon dalam istikharah. Mengulang doa yang sama setiap malam, berharap Allah menggerakkan takdir ke arah yang sama. Namun, muncul satu keraguan. Apakah ini diperbolehkan? Apakah menyebut nama seseorang dalam doa termasuk bentuk penghambaan, atau justru bentuk keinginan yang melampaui takdir? Di antara para ulama, tidak ada larangan untuk berdoa meminta seseorang menjadi jodoh. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan bahwa doa bisa mengubah takdir. Maka, memohon kepada Allah tentang seseorang bukanlah kesalahan, asalkan niatnya bukan sekadar untuk memiliki, tetapi untuk mendekatkan diri kepadanya melalui ikatan yang suci. Tetapi kita juga perlu merenungi, mengapa kita memilih dia? Apa yang membuat kita begitu ingin bersamanya? Apakah karena agama dan akhlaknya? Ataukah karena wajahnya, suaranya, atau perhatian yang pernah ia beri? Disinilah awal mula ujian itu lahir. Cinta yang suci akan mendorong kita untuk bertumbuh. Tapi cinta yang hanya diliputi keinginan, kadang mendorong kita untuk mengejar sesuatu yang belum tentu baik. Lalu, ketika harapan itu dibawa ke dalam doa, bagaimana jika tak pernah terkabul? Bagaimana jika ia memilih yang lain? Bagaimana jika Allah diam? Di saat seperti itulah, pertanyaan ini tidak lagi bersifat teoritis, tapi menjadi pergulatan batin yang dalam. Doa menjadi jembatan antara rasa dan realita. Kita terus berdoa, tapi hidup berjalan ke arah yang tak kita harapkan. Kita berharap, tapi hati mulai bertanya, apakah Allah tidak mendengar? Namun, tahukah kita, bahwa doa bukan hanya soal dikabulkan atau tidak. Doa adalah ruang suci, tempat di mana kita bisa jujur kepada Allah. Menyebut nama seseorang bukan berarti kita menggenggam terlalu erat. Tapi mungkin, itu satu-satunya cara kita menyampaikan bahwa ada perasaan yang ingin kita jaga dengan cara yang halal. Jika perasaan itu kita bawa kepada Allah, bukan kepada maksiat, maka itu bentuk kehormatan. Jika rindu itu kita luapkan dalam sujud, bukan dalam godaan, maka itu bentuk ibadah. Maka jangan pernah merasa bersalah karena berdoa. Yang salah adalah ketika kita berusaha melawan takdir, bukan saat kita berserah kepada takdir. Tapi pada akhirnya, kita akan sampai pada pertanyaan yang lebih dalam, apakah cinta ini benar-benar untuk Allah? Ataukah hanya untuk diri sendiri? Doa akan mengajarkan kita jawabannya. Sebab, semakin sering kita berdoa, semakin jelas suara hati itu terdengar. Apakah kita mencintainya karena dia, atau karena kita merasa kosong tanpa dia? Itulah sebabnya, doa adalah cermin. Ia memperlihatkan isi jiwa kita. Jika kita memohon dengan penuh ketulusan, Allah akan jawab dengan penuh kebaikan. Tapi jawabannya belum tentu sesuai harapan kita. Bisa jadi, Allah tak mengabulkan, karena Dia tahu kita akan lebih bahagia tanpa orang itu. Dan itu pun bentuk kasih sayang yang lebih tinggi. Tidak semua yang kita inginkan baik bagi kita. Dan tidak semua yang kita rindukan akan menjadi milik kita. Tapi selama doa itu membawa kita lebih dekat kepada Allah, maka itu bukanlah kesia-siaan. Bahkan, setiap air mata yang jatuh dalam doa, akan dihitung sebagai ibadah yang tulus. Cinta tidak akan pernah salah, jika diarahkan kepada jalan yang benar. Dan doa tidak akan pernah sia-sia, jika lahir dari hati yang berserah. Pada akhirnya, jawaban dari semua ini bukanlah, boleh, atau, tidak boleh. Tapi, bagaimana caramu mencintai? Apakah cinta itu membuatmu semakin dekat dengan Allah, atau semakin jauh darinya? Itulah yang membedakan antara cinta yang diberkahi, dan cinta yang mengikatmu kepada dunia. Maka, jika kau mencintainya, doakan dia. Jika dia baik menurut Allah, kau akan dipertemukan. Tapi jika tidak, doakan agar Allah mengganti dengan yang lebih baik, tanpa harus menorehkan luka di hatimu. Karena terkadang, cinta sejati bukan tentang memiliki,
tapi tentang rela melihat seseorang bahagia, meskipun bukan bersamamu. Dan disitulah letak keikhlasan yang paling tinggi dalam cinta. Jika hati ini masih ingin menyebut namanya dalam doa, maka sebutlah. Tapi sertakan satu kalimat yang akan membawamu tenang, "Ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang terbaik." Dan disitulah, keheningan menjadi jembatan antara cinta dan keikhlasan. Antara harapan dan keridaan. Di sanalah, kita akan mulai mendengar suara ilahi dalam diri, yang akan membawa kita ke tempat yang paling damai, bukan bersama siapa, tapi bersama Dia yang Maha mengetahui segala rasa. Namun damai itu tidak selalu datang seketika. Tidak semua hati langsung tenang setelah berdoa. Sebaliknya, banyak hati justru menjadi gelisah, karena tak kunjung mendapat jawaban. Kita menyebut namanya dalam doa. Kita berharap. Kita yakin. Tapi tak ada kabar. Tak ada tanda. Bahkan yang kita sebut, justru semakin menjauh, semakin tak tergapai, seolah semesta pun enggan bekerja sama. Lalu diam itu berubah. Bukan lagi jembatan ketenangan, melainkan jurang pertanyaan. Mengapa doaku tidak dikabulkan? Bukankah aku berdoa dengan sungguh-sungguh? Bukankah aku tidak melanggar syariat? Bukankah mencintai seseorang dengan niat yang baik adalah hal yang suci? Kita mulai menggugat dalam hati. Kita mulai bertanya dengan nada yang penuh getir. Bahkan tanpa sadar, ada yang perlahan menyalahkan takdir dan mempertanyakan keputusan Tuhan. Padahal, siapa yang lebih tahu darinya? Inilah saat di mana pergolakan jiwa benar-benar dimulai. Sebab doa yang tidak terjawab bukan hanya membuat kecewa, tapi juga membangkitkan ketakutan terdalam, bahwa mungkin kita tidak cukup pantas. Bahwa mungkin kita terlalu berharap pada sesuatu yang tidak pernah ditulis untuk kita. Ketika seseorang mulai melangkah bersama orang lain, sementara kita masih menunggu dalam sunyi, maka rasa perih itu tak bisa disangkal. Kita pun mulai bertanya, haruskah aku terus berdoa? Ataukah aku berhenti? Tapi bukankah dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan"? Apakah aku terlalu banyak berharap? Ataukah aku sedang diajarkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar memiliki? Di titik ini, konflik batin menjadi nyata. Bukan lagi soal dia menjadi jodoh kita atau tidak. Tapi soal bagaimana kita bersikap ketika doa tidak berpihak seperti yang kita inginkan. Ada yang memilih menyerah. Ada yang marah. Ada pula yang tetap berdoa, tapi hatinya mulai lelah. Dan ada yang mulai meragukan kuasanya, hanya karena tak melihat keajaiban seperti yang dibayangkan. Padahal, tidak semua doa yang tertunda berarti doa yang ditolak. Bisa jadi, Allah sedang menyusun waktu yang lebih tepat. Bisa jadi, Allah sedang menunggu hati kita benar-benar siap, bukan hanya untuk mencintai, tapi juga untuk menerima segala kemungkinan dengan ridha. Ada sebuah pelajaran besar yang sering luput kita sadari. Ketika doa tak kunjung terjawab, itu bukan tanda Allah tidak sayang. Tapi bisa jadi, itu adalah caranya untuk menguatkan jiwa kita sebelum menerima takdir yang lebih besar. Dan jika kita merasa terluka, merasa hampa, merasa ditinggalkan oleh harapan, itu manusiawi. Namun jangan biarkan luka itu menjauhkan kita dari Allah. Karena justru di saat seperti itulah, doa yang tidak dikabulkan sedang mendidik hati agar tak bergantung pada makhluk. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya tidak benar-benar ingin menikah karena Allah, tapi lebih karena takut sendiri? Berapa banyak yang ingin seseorang bukan karena iman, tapi karena kenyamanan? Berapa banyak yang menyebut nama dalam doa, padahal sebenarnya masih dilingkupi ego dan gengsi? Itulah konflik yang sebenarnya. Bukan tentang jodoh, tapi tentang arah cinta kita. Apakah kita mencintai seseorang, lalu meminta Allah untuk mengikutinya? Atau kita mencintai Allah terlebih dahulu, lalu meminta Dia memilihkan siapa yang akan menemani langkah kita? Ketika doa tak dikabulkan, ketika seseorang memilih jalan yang berbeda, ketika semua harapan tak menjadi kenyataan, maka di sanalah kita sedang diuji. Apakah cinta ini membawa kita pada penghambaan? Atau justru menjadikan kita hamba dari cinta itu sendiri? Kita berdoa, tapi hati kita menyandarkan seluruh hidup pada jawabannya. Kita menangis, tapi hanya karena tidak mendapatkannya, bukan karena takut kehilangan Allah. Kita menyebut namanya berulang-ulang, tapi lupa menyebut namanya yang Maha Kasih, Maha Bijaksana.
Itulah titik tergelap dari cinta yang belum matang. Ketika kita lebih takut kehilangan manusia, dibanding kehilangan arah menuju Tuhan. Ketika kita mencintai terlalu dalam, tapi lupa bahwa cinta paling sempurna hanya milik Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika semua meninggalkan. Maka jangan heran jika Allah tidak langsung mengabulkan. Jangan terkejut jika yang kita sebut dalam sujud justru menjauh. Sebab mungkin Allah sedang mengajak kita kembali padanya terlebih dahulu, sebelum diberikan siapapun. Karena yang paling berbahaya bukanlah cinta yang ditolak, tetapi cinta yang membuat kita lupa kepada siapa kita seharusnya berharap. Dan jika pada akhirnya kita tidak memiliki Dia yang kita sebut dalam doa, itu bukan karena doa kita sia-sia. Tapi karena Allah ingin kita tahu, bahwa ada cinta yang lebih dalam, lebih agung, lebih luas, cinta kepadanya. Di titik inilah, kita mulai melihat bahwa konflik sebenarnya bukan berada di luar, melainkan di dalam. Bukan tentang Dia yang tak kunjung hadir, melainkan tentang hati kita sendiri yang belum siap untuk melepas, dan belum siap untuk benar-benar berserah. Dan disitulah, keheningan akan mengajarkan hal yang tak bisa diajarkan oleh kata-kata. Sebab ketika lidah tak lagi mampu berkata, dan mata telah kelelahan menangis, hati yang berserah akan mulai mendengar sesuatu yang lebih dalam, suara ilahi dalam diri. Suara yang tak membentak, tak memaksa, tapi membimbing perlahan, menuju pemahaman, bahwa cinta yang sejati, adalah cinta yang membawa kita pulang. Pulang kepada keikhlasan, pulang kepada kedewasaan, dan pulang kepada Tuhan. Namun tidak semua orang siap untuk pulang. Sebagian dari kita masih ingin tinggal lebih lama dalam kerinduan. Masih berharap satu hari nanti, semesta akan berbelok arah, dan seseorang yang kita sebut dalam doa itu akhirnya kembali, atau mungkin, baru menyadari keberadaan kita. Keinginan itu bukan salah. Tapi kadang, ia menjadi terlalu bising di dalam dada. Bahkan ketika bibir kita diam, hati kita tetap berisik. Bahkan ketika tak lagi ada pesan yang dikirim, tak ada langkah yang dikejar, batin masih menunggu. Masih menebak-nebak. Masih menolak menerima kenyataan. Dan itulah paradoks yang paling dalam dari cinta, kita bisa berhenti menghubungi, tapi belum tentu mampu berhenti merasa. Disinilah, diam bukan lagi ketenangan. Diam menjadi ladang pertanyaan. Diam menjadi ladang harapan yang sunyi tapi menyiksa. Diam menjadi tempat di mana kita pura-pura ikhlas, padahal di dalam, masih banyak sekali kemungkinan yang ingin kita pertahankan. Padahal, justru dalam diam yang sejati, kita bisa mulai mendengar. Bukan mendengar kabar dari Dia yang kita cintai, tetapi mendengar bisikan dari dalam, suara yang perlahan mengajarkan kita menerima, bukan memaksa. Suara yang tidak berkata, Dia pasti untukmu, tetapi bertanya, jika bukan Dia, apakah hatimu akan tetap beriman? Suara itulah yang kita sebut sebagai cahaya kesadaran. Ia hadir bukan dari luar, tapi dari jiwa yang telah lelah berlari mengejar apa yang tak bisa digenggam. Karena seringkali, Allah tidak menjawab doa dengan kata, tidak, melainkan dengan keheningan. Dan dalam keheningan itu, kita diuji. Apakah kita masih mencintai dengan ikhlas, atau justru mulai menyalahkan keadaan? Jika kau pernah merasakan itu, ketahuilah, engkau tidak sendiri. Banyak hati yang sedang belajar untuk membungkam dunia agar bisa mendengarkan langit. Banyak jiwa yang sedang duduk dalam sunyi, bukan karena menyerah, tetapi karena akhirnya sadar, mengejar cinta manusia tidak akan pernah selesai, jika tidak disertai kepasrahan kepada Yang Maha Mencintai. Ada masa di mana kita merasa Allah diam, tidak menjawab, tidak memberi petunjuk. Tapi mungkin justru saat itulah, Allah sedang mengajarkan kita mendengarkan, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Karena sesungguhnya, suara ilahi tidak selalu datang melalui mimpi, atau firasat. Kadang, ia datang melalui kehilangan, melalui jeda, melalui rasa tak dimiliki, agar kita sadar, bahwa memiliki pun bukanlah akhir dari segalanya. Cinta yang sebenarnya bukan tentang menyatukan dua manusia, tapi tentang menyatukan diri dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita mampu melepaskan seseorang, bukan karena lelah, tapi karena percaya, disitulah cinta mencapai bentuk tertingginya. Lalu kita mulai paham, bahwa doa yang paling indah bukan yang menyebut nama tertentu, tapi yang berbunyi,
Ya Allah, jika ia baik untukku, dekatkanlah. Tapi jika ia tidak Engkau pilih untukku, maka jauhkanlah dengan lembut, dan jangan biarkan hatiku rusak karena rasa yang tak Engkau ridai. Itulah bentuk kedewasaan dalam mencintai. Bukan yang terus meminta, tapi yang tahu kapan harus berhenti meminta, dan mulai berserah. Dan saat itulah, diam tak lagi berarti kosong. Ia menjadi penuh makna, penuh kepasrahan, penuh ketenangan. Karena dalam diam yang benar, kita tak lagi berharap pada manusia, tetapi hanya pada Dia yang tahu segalanya. Kita tak lagi menghitung-hitung doa yang belum dijawab, karena kita tahu, Allah tidak pernah lalai. Ia tidak lupa. Ia hanya menunggu waktu terbaik, atau justru sedang mengganti permintaan kita, dengan sesuatu yang lebih kita butuhkan. Ada yang merasa ditolak, padahal sedang diselamatkan. Ada yang merasa diabaikan, padahal sedang dipersiapkan. Dan ada pula yang merasa doanya sia-sia, padahal justru karena doa itu, hati kita terjaga dari cinta yang keliru. Pada akhirnya, kita akan mengerti bahwa doa bukan alat untuk memaksa takdir. Doa adalah cara untuk membersihkan keinginan, agar selaras dengan kebijaksanaan Tuhan. Dan ketika keinginan kita tidak selaras, maka diam adalah bentuk paling indah dari penerimaan. Maka jangan takut jika doamu tidak terjawab seperti yang kau minta. Jangan takut jika ia tidak hadir. Jangan takut jika jalan kalian tidak pernah bersilangan. Karena bisa jadi, justru dengan tidak dikabulkan, Allah sedang menuntunmu menuju jodoh yang lebih layak, lebih kuat, dan lebih siap menuntunmu ke surga. Dan kamu tahu, kapan saatnya kamu benar-benar mendengar suara ilahi dalam dirimu? Yaitu saat kamu tidak lagi merasa kehilangan, meski ia yang kamu cintai tidak kembali. Saat kamu tidak lagi merasa sepi, meski kamu berjalan sendirian. Saat kamu bisa mencintai, tanpa harus memiliki. Dan saat kamu bisa mendoakan seseorang, tanpa berharap apa-apa. Karena itulah hakikat dari cinta yang diridhoi, tenang, ikhlas, dan penuh harapan, bukan kepada siapa-siapa, melainkan kepada Dia, yang tak pernah pergi, dan tak akan pernah mengecewakanmu. Namun saat kita benar-benar berserah, di titik itu pula kita belajar bahwa cinta sejati bukan sekadar tentang memiliki seseorang dalam hidup, tapi tentang menumbuhkan keyakinan bahwa Allah selalu memilihkan yang terbaik untuk jiwa kita. Pagi itu, udara sejuk menyelinap melalui jendela kecil kamar. Di atas sajadah yang masih hangat oleh sujud, aku merenung dalam hening. Sudah sekian lama namanya tak lagi kusebut dalam doa, bukan karena tak lagi cinta, tetapi karena aku mulai memahami bahwa mencintainya bukan berarti harus memilikinya. Aku mulai belajar, bahwa berdoa bukan soal memaksa takdir tunduk pada keinginan, tapi tentang melembutkan hati agar lapang menerima ketetapan. Terkadang yang kita anggap jodoh, ternyata hanya datang untuk membentuk akhlak kita. Ia hadir bukan untuk menetap, melainkan untuk memantulkan sisi diri yang perlu diperbaiki. Allah Maha Tahu siapa yang kita butuhkan, bukan hanya siapa yang kita inginkan. Dari segala tanya yang pernah mengganjal di hati, bolehkah aku terus mendoakan agar dia menjadi jodohku? Jawabannya kini tidak sesederhana, boleh, atau tidak boleh. Karena yang lebih penting dari itu adalah, bagaimana kualitas hubungan kita dengan Allah dalam doa itu? Apakah doa itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, atau justru semakin jauh dari rasa syukur? Apakah doa itu membuat kita lebih bersabar, atau justru semakin gelisah dan memaksa? Doa adalah tempat paling rahasia untuk membentuk diri. Jika dengan menyebut namanya di dalam doa membuat kita menjaga pandangan, memperbaiki ibadah, meningkatkan adab, dan menjauh dari maksiat, maka itu bukan sekadar cinta, itu adalah jalan pulang menuju Allah. Namun bila sebaliknya, doa itu menjadikan kita gelisah, lalai, iri, membandingkan hidup dengan orang lain, maka bisa jadi itu bukan cinta, itu adalah nafsu yang menyamar sebagai harapan. Begitu banyak anak muda hari ini yang bingung antara berharap dan berserah. Mereka ingin seseorang, lalu menjadikan itu sebagai obsesi, dan ketika tak terjadi, yang disalahkan adalah takdir. Padahal takdir tak pernah keliru. Yang sering salah adalah hati kita yang belum belajar mencintai dengan benar. Allah tidak pernah melarang kita untuk berdoa tentang seseorang.
Tapi Allah mengajarkan bagaimana seharusnya berdoa, dengan tawadu, bukan ambisius. Dengan rida, bukan terikat. Dengan lapang, bukan memaksa. Jika akhirnya orang yang kita doakan menjadi jodoh kita, maka syukurilah sebagai karunia. Tapi jika tidak, jangan pernah merasa doamu sia-sia. Karena setiap doa akan kembali sebagai hadiah yang tak terduga, bisa berupa ketenangan hati, atau digantikan dengan seseorang yang lebih layak. Kini aku tahu, cinta tak harus berujung pada pernikahan. Tapi cinta yang dibawa dalam doa, akan selalu kembali sebagai keberkahan. Dan jodoh sejati bukan sekadar orang yang kita sebut namanya dalam doa, tapi orang yang mampu membuat kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Jadi, bolehlah kita berdoa agar dia jodoh kita. Tapi jangan lupa, izinkan pula Allah menyaring doa kita, karena terkadang bukan jodoh yang salah, tapi hati kita yang belum cukup siap untuk menerima takdir terbaiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.